Ibu, perkenalkan, saya Gideon April bekerja di puskesmas ini. Sebelumnya dengan Ibu Saya Ibu Tio. Ibu Anin. Dan untuk umurnya berapa Bu? Saya 25 tahun Ibu. Untuk Ibu Anin, saya 27 tahun. Ibu berdua ini rumahnya di dekat sini atau bagaimana? Iya, saya di Jalan Seminung Ibu, di dekat sini. Ya. Ibu Anin? Saya di Ring Mulyo 15 tahun. Untuk keluhan yang Ibu berdua rasakan saat ini apa ya Bu? Kalau saya pribadi, kan saya baru hamil pertama ini Bu. Trimester pertama juga baru masuk minggu keempat. Keluhan saya itu mual, muntah di pagi hari gitu Bu. Terus kalau mau bangun tidur itu kepalanya pusing. Terus juga saya tuh akhir-akhir ini sering makan yang asem-asem gitu Bu, yang segar-segar. Kalau menurut Bu Dian, baik nggak Bu saya sering makan yang asem-asem gitu? Kehamilan pertama ya? Iya. Untuk Ibu Anin keluhannya bagaimana? Saya merasa sering kembung sih Bu kerja, terus sama sakit kepala. Saya ini kehamilan pertama juga dan udah masuk rumah sakit dua itu semester kedua. Sebelumnya Ibu pernah konsul ke sini? Belum Ibu, ini saya pertama kali karena baru pindah ikut suami ke sini. Jadi Ibu Anin? Saya udah pernah sih Bu, tapi bukan di sini Bu. Di dekat rumah, tapi lagi bidannya lagi nggak ada, jadi makanya bisa di sini. Yang kedua ini sepertinya itu terkait dengan ketidaknyamanan Ibu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja ketidaknyamanan pada ibu hamil. Jadi di sini saya ada riwayatnya, bisa Ibu lihat coba. Jadi untuk Ibu Violin yang Ibu rasakan itu mual muntah ya Bu? Iya. Dari itu bagaimana Bu? Iya, setiap bangun tidur gitu. Jadi kalau Ibu mual muntah ini terjadi mungkin akibat lambung Ibu yang kosong. Ibu kalau malam itu biasanya tidur jam berapa Bu? Jam 10 mungkin Bu. Dan untuk bangunnya? Bangunnya jam 5. Itu kemungkinan yang membuat lambung Ibu kosong serta menimbulkan perasaan mual Ibu. Dan untuk mengidam Ibu, untuk Ibu trimester pertama memang biasanya terjadi ngidam karena indera pengecap Ibu itu lebih tumpul, jadi kurang terasa sehingga Ibu kemungkinan cari makanan yang merangsang agar indera pengecap Ibu terasa. Iya Bu, emang sukanya yang kecut-kecut gitu. Tapi kalau bisa dikurangi ya Bu ya. Untuk Ibu Anin tadi, Ibu terasa sakit kepala ya Bu ya. Untuk Ibu ini biasanya kemungkinan itu karena kelelahan kan Bu, karena kehamilan Ibu mulai besar. Oh iya Bu, kan saya sakit kepala ya Bu. Nah kalau misalkan saya waktu sakit kepala ini saya minumnya obat kayak paracetamol gitu, itu bahaya nggak sih Bu? Jadi untuk anak itu jangan terlalu bergantung obat Bu. Kalau saran saya Ibu itu bisa massage atau tidur yang cukup pada malam hari, serta hindari hal yang dapat menyebabkan sakit kepala. Biasanya itu kalau suami Ibu asik merokok gitu, Ibu bisa menghindari itu karena itu kan bisa menyebabkan sakit kepala juga Bu. Oh baik Bu. Untuk yang mengurangi mual muntahnya itu gimana ya Ibu? Kalau mengurangi mual muntahnya itu Bu, Ibu kalau pagi itu bisa menyediakan biskuit atau kayak gitu. Ibu juga bisa sambil dengan hangat atau minum susu juga boleh. Karena kalau makan nasi itu saya kurang keluar lagi gitu Bu. Iya. Untuk Ibu berdua apakah ada yang ingin melakukan Ibu? Cukup Ibu. Cukup ya. Kalau begitu saya akan menanyakan ini pada Ibu Violin dan Anin. Kalau misalnya pagi itu Ibu harus makan apa agar tidak terlalu mual? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sebaiknya kalau pagi itu minum air hangat, minum
susu juga boleh, terus makan biskuit. Menurut Ibu Arin, kalau misalnya Ibu itu sakit kepala, apa yang bisa Ibu hindari untuk mengurangi? Seperti yang Ibu jelasin tadi ya Bu, itu apa lebih ke tidurnya lebih diatur lagi. Terus habis itu kalau misalkan sakit kepala jangan terlalu kecanduan dengan obat, bisa di message. Terus kalau misalkan ya ada suaminya yang lagi ngerokok gitu, kalau bisa dihindari dari suami yang ngerokok. Untuk trimester pertama dan kedua sudah Ibu jelasin kami ya Bu ya, dan sekarang ini saya akan menjelaskan untuk trimester ketiga apa saja ketidaknyamanan ibu hamil yang akan Ibu alami. Ketidaknyamanan pada ibu hamil ketiga ini yang biasanya sering terjadi itu Bu, edema, yaitu pembekakan biasanya terjadi pada bagian kaki, dan sering buang air kecil ini karena uterus ibu itu tertekan oleh janin ibu yang besar atau sulit tidur. Lalu biasanya keringat ibu bertambah, sesak nafas juga, perut kembung, dan seperti yang ibu alami itu sakit kepala serta pusing. Baik, untuk ibu berdua sepertinya sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Kalau begitu, terima kasih untuk sudah mengkonsul di puskesmas ini. Semoga Ibu mengerti, dan kalau misalnya Ibu mau konsultasi lagi bisa datang ke sini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan kepada kami berdua. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Baik, kalau begitu kami pamit dulu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kasih Ayo Mbak.